Muhammad Faik Zamzami bin Hermanto Kalimukti Pabadilan Cirebon, Ihsan Saroji bin Dairun Prapakidul Losari Brebes, Muhammad Nur Hidayat bin Umar Ali Kalirahayu Losari Cirebon, dan Riza Izzuddin bin Masbukhin Prapakidul Losari Brebes. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam contoh ayat Al-Quran tadi terdapat pembahasan gramatika bahasa Arab, yakni pada lafaz yajidillaha ghafuro. Lafaz tersebut mengandung unsur prasangka, yang mana unsur prasangka tersebut akan kita ulas dalam kajian kitab Alfiyah karya Imam Ibnu Malik yang tertulis indah dalam satu bab yang bernama Dhanna wa akhwatuha. Dhanna adalah tangsibul mubtada'a wal khabaru ala annahuma maf'ulani laha. Dhanna dan saudara-saudaranya semua mengamal menasabkan pada mubtada dan khabar yang kedua-duanya menjadi maf'ul baginya. Oleh karenanya dhanna dan saudaranya dinamakan amil nawasikhul ibtida, yakni fiil-fiil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Untuk kana dan inna itu ada istilah isimnya kana dan isimnya inna, dan ada istilah khobarnya kana dan khobarnya inna. Namun berbeda dengan zona dan saudaranya, itu bukan lagi dinamakan isim dan khobar, melainkan dinamakan maf'ul awal dan maf'ul sani. Untuk pengamal zona itu bisa kita ketahui dalam bait Alfiyah yang berbunyi Insib bi fi'lil qalbi juz'a ibtida a'ni ra'a khala alimtu wajada dhanna hasibtu azamtu ma'ad hajada rawaja'ala ladhka taqad wahab ta'allam walatika sayyara aidon bihangsib mubtada wa khabaro. Nasobkanlah sebab terdapat af'alul qulub terhadap dua juz ibtida dalam arti mubtada dan khobar, yakni lafad ro'a, Khola, alima, Wajada, donna, hasiba, za'ama, adda, haja, daro. juga sama seperti halnya lafaz i'taqada yang bermakna mempercayai. hab, ta'alam, dan juga yang semakna dengan lafal sayyara, maka nasobkanlah terhadap mubtada dan khobar. Jadi pada lafaz yajidillaha ghafuro, lafaz yajid ini fi'il mudhari yang dijazmkan oleh man yang menjadi jawab dari syaratnya. Adapun alamat jazmnya menggunakan sukun. Kemudian lafaz yajid ini diharokati kasroh guna untuk mencegah iltiqo sakinen. Artinya bertemunya dua huruf yang mati. Fa'ilnya lafaz yajid itu berupa dhamir mustatir jaiz, takdirnya huwa. Lafdul jalalah menjadi maf'ul awalnya lafaz yajid, alamat nasabnya menggunakan fathah dhohiro. Dan lafaz ghafuro menjadi maf'ul saninya lafaz yajid, alamat nasabnya menggunakan fathah dhohiro. Fiil-fiil dhanna dan saudaranya pada bab ini terbagi menjadi dua bagian, yakni af'alul qulub dan af'alut tahwil. Yang pertama af'alul qulub. Dinamakan af'alul qulub karena maknanya bersumber dari hati, seperti mengetahui, menyangka, ragu, dan yakin. Adapun af'alul qulub dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian, yakni berfaedah yakin dan berfaedah rujhan. Oh gitu ya Kang Faik. Coba sih Kang Reza jelaskan apa sih af'alul qulub yang berfaedah yakin. Siap Kang Oji. Af'alul qulub yang berfaedah yakin artinya menetapkan kepastian khobar.
Dalam syair dikatakan ta'allam syifa'an nafsi qahru aduwiha faballih bilutfin fit tahayyuli wal makari. Yakinlah obatnya nafsu adalah memerangi musuhnya, maka cukuplah dengan kehalusan dalam memperdayai nafsu. Titik pembahasan dari syair tadi yaitu lafaz ta'allam syifa'an nafsi qahru aduwiha. Lafaz ta'allam ini menasubkan kepada mubtada yaitu lafaz syifa'an nafsi yang menjadi maf'ul awal dan menasubkan pada khobar yaitu lafaz qahru aduwiha yang menjadi maf'ul tsani yang asalnya syifa'un nafsi qahru aduwiha. Nah, sekarang coba si Kang Dayat jelaskan apa sih af'al qulub yang berfaedah rujhan? Baik Kang Oji, bagian yang kedua dari af'alul qulub yang berfaedah rujhan artinya lebih cenderung pada proses meyakinkan ketetapan khobar. Dalam Al-Quran dicontohkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Asalnya wallahu alam yakni Allahu ghafilun. Adanya lafaz la tahsabana supaya tidak beranggapan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang lalai. Fi'il yang kedua dari zonna dan saudaranya yakni af'alut tahwil. Secara makna af'alut tahwil menunjukkan pada perubahan sesuatu, yakni merubah satu keadaan kepada keadaan yang lain. Oleh karenanya juga dinamakan af'alut tasyir. Karena semua kata kerja yang terdapat pada bagian ini mempunyai arti syairurah, artinya menjadikan. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Mahalu syahid lafad haba'am manthura. Lafad haba'am manthura itu sebagai bukti adanya pentahwilan dari lafad amalin. Artinya lafad haba'am manthura itu merupakan hasil perubahan dari apa yang terjadi pada lafad amalin. Lazimnya sebuah amal akan berbuah ganjaran, ampunan, rahmat dan sesuatu yang bernilai. Akan tetapi amal itu malah justru dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa debu yang berterbangan. Artinya malah tidak bernilai apa-apa. Maka dari sini bisa kita artikan bahwa perubahan lafaz amalin menjadi lafaz haba'am manthura itu menetapkan bahwa lafaz ja'ala sebagai af'al tahwil. Walhasil, dalam contoh ayat pertama tadi bisa kita ambil hikmah bahwa Allah mengabarkan kepada hamba-hambanya dengan kelembutan, Pemaafan, keluasan kasih sayang, dan ampunannya. meskipun dosa-dosa hambanya lebih besar daripada langit, bumi dan seisinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya selama ia bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Sekian, terima kasih.